adalah sebuah alat komunikasi verbal yang digunakan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan mempunyai sistem dengan pola tertentu. Sifat-sifat bahasa. Yang pertama, bahasa itu indah. Pada hakikatnya, bahasa itu adalah bunyi. Jika bunyi-bunyi ini disusun dengan cara memadukan bunyi-bunyi vokalnya atau juga konsonannya, akan menghasilkan keindahan yang tidak dimiliki oleh entitas non-bahasa. Yang kedua, bahasa itu manusiawi. Chomsky dalam Pateda 1990 berpendapat bahwa anak yang lahir ke dunia ini telah membawa kapasitas atau potensi bahasa. Masih dalam Pateda, Maskey berpendapat bahwa bahasa dapat dilihat dari dua hal, yakni sebagai aktivitas jiwa dan sebagai aktivitas otak. Bahasa sebagai aktivitas otak bermakna bahwa ujaran seseorang diproses di dalam otaknya. Dengan demikian, terdapat kaitan antara otak manusia dan bahasa. Hal ini tidak pernah terjadi pada binatang. Jika Anda memperhatikan perkembangan seorang anak manusia dari sisi bahasanya, Anda dapat mencatat perkembangan bahasa sang anak sejak mereka mulai meracau atau menyuarakan bunyi-bunyi vokal, membunyikan suku kata hingga mereka belajar berbicara. Kejadian atau proses berbahasa ini dapat Anda rekam untuk membuktikan kebenarannya. Untuk mengetahui apakah ada persamaan antara anak manusia dengan anak binatang dalam hal bahasa, Anda juga dapat mengamati perkembangan bahasa pada dunia binatang secara jujur. Anda harus diakui bahwa sejak lahir sampai tuanya, seekor sapi tidak pernah mengeluarkan bunyi yang berbeda. Begitu juga dengan hewan-hewan yang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa binatang tidak memiliki bahasa sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, bahasa itu produktif. Kata produktif bermakna menghasilkan atau memberi hasil. Dalam bahasa, produktif berarti mampu menghasilkan terus-menerus dan akan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru. Yang keempat, bahasa itu dinamis. Sejalan dengan fungsi manusiawi pada bahasa, sifat dinamis pada bahasa mengikuti sifat manusia yang selalu potensial berubah. Akibatnya, unsur-unsur suatu bahasa mengalami perubahan. Terus ada fungsi-fungsi bahasa. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Fungsi bahasa Indonesia dipergunakan dalam administrasi kenegaraan, upacara, atau peristiwa kenegaraan. Komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan rakyatnya. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Sebagai bahasa pengantar, bahasa Indonesia digunakan di lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal, dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai suku di Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang masing-masing memiliki bahasa dan dialeknya sendiri. Maka dalam mengintegrasikan semua suku tersebut, bahasa Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting. Yang keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa, sehingga memiliki identitasnya sendiri. Yang membedakannya yaitu bahasa daerah. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik dalam bentuk penyajian, pelajaran, penulisan buku, atau penerjemahan, dilakukan dalam bahasa Indonesia.